Oke, baik. Kita mulai saja ya, Mas Enal ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melakukan ya meeting Zoom dalam hal untuk kegiatan KKN regular IT Muhammadiyah UMY Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk kelompok 076 bersama dengan mitra ya atau UMKM kita ini. Oke, yang lain sudah bisa di on-kan videonya di tempat saya belum? Ya. Mbak Akse, Mbak Retno, Mbak Shelia, maupun Mbak Fatima. Iya, saya kan belum lihat juga. Istilahnya nanti kalau kita ketemu di jalan, enggak di luar ya. Nah, udah kenal, bisa nyapa. Semua sehat ya? Mas Lutfi Haji dan kawan-kawan semua sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Semuanya sehat walafiat ya. Mbak Akse dan Mbak Fatima. Ya, Mbak Aksa belum, sama Mbak Shelia. Oke. Assalamualaikum Mbak Shelia. Mbak Shelia Febi, terdengar? Atau ada gangguan Mbak Shelia? Ya Pak, kayaknya kameranya nggak bisa itu Pak. Atau suara gimana? Halo, halo Mbak Sheila. Suaranya bisa? Sudah ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi alhamdulillah insya Allah pada hari ini baru kita berkesempatan untuk bertatap secara virtual ya dengan UMKM atau pihak mitra insya Allah. Ya, dalam hal ini ada Mas Senal Abidin ya sebagai owner dari UMKM konveksi pakaian ya. Nanti lebih dalam kita akan insya Allah menggali lagi tentang apa sih dan bagaimana ya usaha yang dimiliki oleh mitra kita ini insya Allah dengan ownernya langsung. Dan terlebih dahulu kami memperkenalkan ya Mas Senal ya. Kami memperkenalkan dulu ini ada adik-adik kami ya mahasiswa mahasiswi UMY ini dari berbagai jurusan atau prodi program studi ya. Di sana ada Mas Lutfi Haji ya, langsung nanti memperkenalkan ya. Ya silahkan Mas Lutfi Haji memperkenalkan. Oke Pak Zainal, nama saya Lutfi Haji Agung Hidayat. Saya dari angkatan 2018, Fakultas Agama Islam PAI. Saya aslinya dari Sumbawa Besar, Pak. Dari mana, Mas? Sumbawa Besar. Oh, Sumbawa. Tapi ya, domisili masih di Jogja, Pak. Di Jogja. Oh, sekarang di Jogja ya? Iya, Pak. Ya.
Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Fatima. Saya Fatima dari asli Jogja, dari jurusan Manajemen Fakultas FEB angkatan 2018. Ya. Ya, dari Jogja. Asli Jogja ini. Iya. Jogjanya di mana? Iya. Jogjanya di Saya Jogjanya di Sleman, Condong Catur. Concat ya, Condong Catur. Condong Catur. Ya. Oke, Mbak Fatima. Oke, terima kasih. Ya, Sama-sama. selanjutnya Mbak Akse. Perkenalkan, nama saya Aksa dari Kendal, Pak. Kendal. Jurusan Jurusan akuntansi. akuntansi. Iya, Angkatan angkatan 18. Semester 5. 2018. Semester 5. Iya. Oke, terima kasih Mbak Akse. Selanjutnya ada Mbak Retno. Perkenalkan, nama saya Retno dari Hubungan Internasional Angkatan 2018. Saya dari Riau, Pak. Riau. Riau, jauh juga. Jauh. Ya, Sumbawa, Riau, jauh-jauh. Di mana Mbak Retno? Jogja ya atau di Riau? Sudah di Jogja. Ah, sudah di Jogja. Oke, terima kasih Mbak Retno. Oke, selanjutnya ada Mbak Sheila. Mbak Shelia. Mbak Shelia. Ya. Mungkin ada gangguan ini ya mungkin ya sinyalnya Mbak Sheila di sana. Nah, udah kita lanjut dulu sama tadi ada Mas Lanang tadi ya. Tapi keluar lagi kayaknya ini apa? Mungkin sinyalnya. Tadi sudah masuk Mas Lanang ya. Halo Mbak Shelia, apakah terdengar suara kami? Mbak Shelia. Oh enggak ya. Ya. Oke, tidak apa-apa ya. Mungkin ini karena ada gangguan ya sinyalnya, mungkin ya. Nanti bisa menyusul nanti kalau sudah oke ini. Oke, baik. Jadi berbagai prodi tadi ya, dari ada HI, PAI, akuntansi, dan dari berbagai daerah asal gitu. Dan alhamdulillah semuanya rata-rata ada di Jogja. Dan juga semuanya rata-rata kayaknya semester 5 semua ya, semester 5. Semuanya semester 5. Ya, jadi seperti itu Mas Zainal ya. Jadi adik-adik mahasiswa-mahasiswi kami ini insya Allah yang insya Allah nanti sebenarnya ada 8 ya, ada 8 orang, ya, jadi 3 ini yang belum bisa join mungkin. Insya Allah nanti akan kita perkenalkan juga ya pastinya. Baik, selanjutnya, oh ya maaf, jadi saya sendiri di sini memperkenalkan juga ya, jadi Muhammad Naim Majid, dosen UMY, dan dalam hal ini dosen prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Pendidikan Bahasa. Dalam hal ini selaku DPL ya untuk kelompok 076. Ya, nanti akan kita bekerja sama dengan beberapa mitra dan juga Orsos. Salah satu diantaranya insya Allah dengan Mas Zainal Abidin. Ya. Nah, jadi Mas Zainal Abidin sebenarnya sudah kenal sebelumnya dengan saya, namun ini kita baru
sudah sekian lama ya, dan ada bertemu dan luar biasa ya. Jadi Mas Zainal Abidin ini jauh ya di atas saya, dalam arti seperti senior saya gitu. Dan luar biasa sudah ada usaha ya insya Allah sukses, semoga itu. Tapi dalam hal ini kita mau sama-sama untuk ya insya Allah semoga kita bisa bermitra dan bekerja sama untuk kedepannya. Iya. Oke, ini sudah. Halo Mas Lanang. Halo Mas Lanang. Oke. Mas Lanang sudah, ayo Mbak Sheila ya. Halo Mbak Sheila, sudah terdengar suaranya? Sudah, Pak. Oh ya. Oke, monggo silahkan. Ini perkenalan, tadi teman-teman yang lain sudah. Kita perkenalan silahkan. Ini ada Mas Zainal ya, insya Allah mitra atau UMKM yang dari di Gunung Kidul ya. Silahkan Mbak Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Afri Kumala Dewi. Saya berasal dari Jogja. Saya dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Iya. Hukum. Jogjanya di mana? Di Jalan Kasongan. Oh, Kasongan. Oh ya. Bantul. Dekat nih, ya. Semester 5 juga ya, dari 2018. Oke. Ya, oke, terima kasih Mbak Sheila ya. Oke, kita tetap on ya untuk nanti sama-sama diskusi. Ada Mas Lanang. Halo, Assalamualaikum Mas Lanang. Waalaikumsalam. Gimana? Oke. Ya, videonya bisa terlihat? Bisa di-on-kan? Maaf, videonya sinyalnya agak susah. Kadang kalau dinyalain keluar sendiri. Oh, ya udah. Jadi, Oke, nggak apa-apa ya. Oke, monggo silahkan Mas Lanang untuk perkenalan ya dengan mitra kita. Silahkan. Saya Lanang dari Fakultas Ekonomi Syariah. Asli saya itu dari Jepara. Kalau alamat Jogja tuh di Gamping Kidul, Pak. Oh, baik. Gamping. Iya. Asli Jepara. Ekonomi Syariah ya tadi, EKSA. Iya, Ekonomi Syariah. Ya, Fakultas Agama Islam. Semester 5 juga? Semester 7. Oh, semester 7. Mas Lanang semester 7. Baik. Oke. Ya. Ya, jadi sudah ada 7 ya? Iya. Tinggal 1 mungkin nanti ya, yang belum bisa masuk ya. Oke, saya kira cukup ya, sekian dari perkenalan dari kami. Ya, selanjutnya waktu juga kami persilahkan dari Mas Zainal Abidin, ya, selaku pemilik ya UMKM atau konveksi ini, insya Allah untuk bisa sedikit memberikan atau perkenalan dan juga deskripsi tentang usaha yang dimilikinya. Monggo silahkan Mas Zainal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pendamping ya. Bapak Naim Majid, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari berbagai fakultas
yang insya Allah pada hari ini melalui virtual ya kita bisa bertatap muka dalam rangka acara apa namanya Pak Naim ini? Ya, KKN ya, diskusi ya untuk acara KKN reguler IT. acara KKN ya, iya. Iya. IT, ya. Perkenalkan nama saya Zainal Abidin. Aslinya sama dengan Pak Naim Majid. Saya asli Makassar, cuma memang karena kebetulan dapat pendamping hidup orang Jogja, yaitu di daerah daerah Gunung Kidul, ya sekarang saya berdomisili di Gunung Kidul. Kami kebetulan salah satu UMKM yang diajak oleh Pak Naim Majid untuk semacam bekerja sama atau sharing pendapat tentang bagaimana sih sebenarnya usaha mikro kecil menengah itu seperti apa. Perlu kami sampaikan bahwa kebetulan fokus kami pada bidang konveksi. Kalau mungkin teman-teman sebagai mahasiswa Jogja atau bahkan orang Jogja mungkin cukup banyak ya konveksi di Jogja ini, sangat ribuan mungkin jumlahnya, baik itu skalanya yang sudah besar ataupun mungkin kelas-kelas mahasiswa juga banyak. Karena kebetulan saya juga pernah punya beberapa marketing, itu artinya penyambung dengan konsumen itu dengan beberapa mahasiswa yang ingin belajar untuk berbisnis seperti itu. Jadi mereka, kalau kami kan kebetulan pembuatnya, jadi memproduksi langsung, dan biasanya untuk pemasarannya itu kami memang bekerja sama dengan beberapa teman-teman di luar, khususnya mahasiswa, misalnya dari kampus UAD atau mungkin dari UGM, atau kebetulan di UMY saya belum punya mitra di sana, jadi kebanyakan memang saya selama ini menangani dari UAD. Belum misalnya kalau yang luar Jawa juga alhamdulillah banyak, dari Makassar, Kalimantan, Papua, itu banyak juga mitra kami di sana. Ya istilahnya di zaman digital sekarang ini ya otomatis sarana medsos itu menjadi satu alat marketing yang sangat jitu saat ini. Karena kenapa kita bisa memanfaatkan teman-teman atau mungkin mitra-mitra di luar sana hanya melewati medsos saja atau secara online seperti itu. Jadi untuk untuk usaha kami ini memang berdirinya baru tahun 2014. Tahun 2014, tapi memang sebelumnya itu kami sudah sejak mahasiswa, saya kebetulan dulu alumni IAIN, mungkin masih ingat ya IAIN, sekarang udah jadi UIN Sunan Kalijaga. Dulu memang cikal bakalnya di sana, sejak kami mahasiswa kami sudah punya usaha konveksi, tapi memang ya begitu, masih kecil-kecilan. Akhirnya setelah selesai kemudian bekerja di beberapa tempat, dan ternyata akhirnya kembali lagi mendirikan usaha sendiri, yaitu berupa konveksi ini. Selama ini untuk konveksi kami memang menangani untuk sekolah-sekolah, untuk kampus-kampus, kemudian kegiatan-kegiatan di luar sekolah, luar kampus, kayak misalnya acara-acara piknik, acara-acara organisasi, ormas seperti itu. Jadi pembuatannya kayak misalnya buat kaos, buat baju, tas, topi seperti itu. Ya, jadi segala yang berhubungan dengan bidang konveksi seperti itu. Dan terus terang sejak
sejak pandemi ini, jadi mungkin sudah hampir 1 tahun ya, tepatnya mungkin karena mungkin sudah sekitar 10 Januari. bulan dari Maret lah mungkin Maret, ya, dari ya, lagi keras, Maret. akhir Februari hampir semua UMKM atau usaha yang bergerak di bidang konveksi memang terkena imbasnya, terutama ya kami di konveksi, Sinar Konveksi. Karena kenapa? Biasanya kami kan menangani pesanan-pesanan dari sekolah, kampus-kampus, kemudian kegiatan-kegiatan. Tapi kan selama pandemi kan seluruh sekolah, kampus, kegiatan-kegiatan kan tidak diperbolehkan oleh pemerintah, sehingga dampaknya sangat berdampak kepada kami. Bahkan sampai sekarang pesanan-pesanan itu masih sangat, bisa dibilang hampir tidak ada. Ada tapi ya kecil-kecilan. Padahal biasanya kami bisa menangani proyek sekolah, kemudian menangani kegiatan-kegiatan besar, event-event besar seperti itu, kayak untuk pembuatan kaos atau mungkin seragam-seragam sekolah seperti itu. Jadi memang terus terang di masa pandemi ini UMKM khususnya di bidang konveksi itu sangat berdampak, apalagi kami di daerah Gunung Kidul seperti itu. Kalau mungkin di daerah Jogja mungkin masih ini ya, masih banyak ya, tapi tidak seramai waktu sebelum pandemi seperti itu. Dan sebenarnya walaupun kami beralamat di Gunung Kidul, pemesanan kami bahkan bukan dari daerah Gunung Kidul, tapi daerah Jogja malahan yang banyak. Seperti saya katakan tadi bahwa dari kampus-kampus, kemudian pemesanan dari luar kota. Ya marketingnya ya dengan sistem online itu. Ya punya jaringan melalui telepon, kemudian pesan lewat WA atau Messenger. Kemudian ya tinggal ngirim gambar seperti apa, deal, harga, semuanya baru kita kerjakan seperti itu. Mungkin itu sekedar penjelasan awal dari saya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, monggo misalnya dari adik-adik mahasiswa. Mungkin itu sebagai pengantar, Pak Naim Majid. Oh ya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya Mas Zainal Abidin ya. Ini bisa sambil minum kan? Boleh, monggo silahkan. Monggo. Ya, jadi itu gambaran ya dari mau maaf tadi nama usahanya tadi apa ya, belum disebutkan mungkin ya. Sinar Konveksi. Oh, Sinar Konveksi ya, baik. Sinar Konveksi ya. Dan sekarang kami lagi mengembangkan sebuah brand yang namanya Katulistiwa Project. Katulistiwa Project ini dibawanya nanti ada khusus menangani branding tas, kemudian branding khusus untuk kaos anak-anak, kemudian ada branding untuk seragam sekolah seperti itu. Jadi untuk pengembangannya ke depan, tapi baru rancangan. Tapi yang jelas, alhamdulillah sekarang yang jalan ya Sinar Konveksinya seperti itu. Oh, baik. Ya, wah luar biasa ini ya. Jadi dari gambaran yang singkat, deskripsi yang singkat ini ya seolah-olah kita sudah banyak apa yang ingin kita tanyakan ya, yang berkenaan dengan usaha UMKM Sinar Konveksi ini yang dimiliki oleh Mas Zainal Abidin ya. Monggo silahkan adik-adik ya mau menanyakan langsung. Dalam hal ini kita sesi diskusi ya, untuk menggali informasi dan juga mungkin jadi ini berkenaan dengan tentunya ya Mas Zainal, kita program KKN Regular IT ini ya itu untuk bekerja sama dalam hal ya juga sifatnya untuk pemberdayaan masyarakat dan juga bisa ya sehingga semoga nanti program kerja yang kita susun ya untuk kegiatan ini insya Allah bisa bermanfaat buat semuanya ya, buat kita semua insya Allah. Ya, semua monggo silakan
Mas Lutfi Haji, Mbak Akse, dan lain-lainnya untuk silakan ada yang mau ditanyakan langsung ya, kita untuk menggali informasi ini, data ya. Oke, Pak Zainal ya. Ya, Pak Zainal ya. Tapi dibacanya Zainal ya, Pak. Zainal. Mas Lutfi Pak Zainal. Ya, kita masih satu suku, Pak. Suku Sumbawa sama. Dari timur ya. Oh, Ya, sama-sama orang kayaknya timur ya. iya. Jadi bisa langsung tahu Zainal, nama Zainal. Oh, suku utara atau ini Ya, Pak, Mas saya pengen Abi ini tanya. angkatan berapa tadi ya? Angkatan 18, Pak. Oh, 2018. Oh, Semester saya lima. kira tadi angkatan 2012 kok agak berarti saya salah dengar tadi. 2018 ya. Oh, 18. Itu Mas Iya. Nanang. Oke, Pak. Ya, saya tanya yang teknis saja, Pak. Ini karyawannya ada berapa ya, Pak, kalau boleh tahu? Oh ya, karyawan. Oke. Langsung tanya jawab aja gitu. Atau ditampung dulu? Ini langsung dijawab atau seperti apa ini? Oh, kalau gitu ditampung dulu. Ya. Kalau gitu, ini Ditampung soalnya dulu, agak di- teknis. Nggak apa-apa. Yang supaya saya tanya nanti. agak teknis, jadi. Iya, nggak apa-apa. Ya, oke. Pertama itu karyawannya ada berapa, Pak? Terus kalau boleh tahu keuntungannya itu kalau per tahun yang kemarin yang normalnya itu berapa? Terus yang pas ini ada COVID terus berapa? Kemudian kalau masalah keuntungan kita pasti bicara masalah modal. Itu nanti perubahan modalnya kayak gimana, Pak? Sekian. Ya, boleh langsung. Ya, Oke. silakan. Ya. Pak Zainal ya. Dua itu Mas Haji? Ya. Baik, saya akan jawab. Untuk mengenai masalah karyawan, karena kami kan masih ya dibanding mungkin dengan kompleksi besar lainnya mungkin kami masih kecil. Karena kebetulan kami di daerah, jadi memang kami punya ada sekitar yang pasti ada 2 karyawan tetap seperti itu. Maksudnya karyawan memang yang harus mengerjakan pekerjaan kami, tapi kami lebih memberdayakan para penjahit-penjahit di sekitar kami. Karena kebetulan di daerah Gunung Kidul termasuk banyak penjahit. Bahkan penjahit saya juga ada di Jogja seperti itu. Jadi memang mereka tidak bekerja di tempat kami. Walaupun kami sebenarnya sudah menyiapkan mesin, tapi mereka memintanya mengerjakannya di rumah. Dan kami fasilitasi mereka dengan mesin. Jadi untuk yang tetap itu ada 2, tapi untuk yang ininya itu banyak. Sebenarnya banyak. Jadi tersebar di dekat tempat produksi kami atau tempat konveksi kami atau mungkin di luar beda kecamatan karena memang banyak penjahit rumahan yang istilahnya mereka tidak punya mitra, harus mengambil di mana jahitan ya secara teknis seperti itu, secara teknis. Jadi untuk karyawannya itu yang pastinya ada 2 ya dibantu sama istri sama saya jadi ada 4 kayak gitu. Jadi ada 4. Kemudian seperti itu ya Mas Haji ya untuk karyawannya. Jadi kami lebih memberdayakan masyarakat sekitar. Ya. Lebih memberdayakan masyarakat sekitar karena istilahnya pola hidup orang di sini kan di desa ini kan pengennya itu kerja di rumah. Karena kan biasanya mereka di rumah punya hewan, punya sapi, punya kambing, mereka harus kalau bahasa Jawanya mungkin orang Jogja bisa sambi-sambi, bisa apa bahasa Indonesianya di sambi-sambi itu? Sambil ya. Ya sambil Rangkap, ini menjahit. bisa rangkap. Jadi misalnya sewaktu-waktu dia bisa ngurus hewan kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia datang ke rumah, otomatis kan kayak jam 7 masuk nanti pulang jam 4. Mereka kan ya cuma ansi di sini aja gitu loh, di tempat sini aja. Tapi kalau di rumah kan mereka bisa mengerjakan yang lain. Yang penting target jahitan pekerjaan itu selesai seperti itu. Jadi memang kita lebih memberdayakan ke warga sekitar. Dan alhamdulillah kami sangat terbantu karena di daerah kami termasuk
banyak sekali penjahit dan mereka itu lulusan-lulusan penjahit di Jogja yang istilahnya sudah mulai merasa jenuh di Jogja, akhirnya pulang ke rumah. Cuma ketika pulang ke rumah mereka tidak punya semacam lahan dari mana mereka mendapatkan jahitan. Makanya kami sebagai penyambung buat mereka. Makanya tadi itu ya ada Luar biasa, hubungannya, ya. ada penjahit, ada marketing seperti itu. Kemudian mengenai masalah profit, ini memang hal yang sangat sangat kalau profit ya karena Ya, kami Ah, UMKM jadi tidak menentu sebenarnya, tapi alhamdulillah ya saran mohon maaf ya Mas Zainal, ini hanya untuk supaya data buat nanti di proposal ya, jadi kisaran mungkin boleh kisaran taksiran gitu. Omsetnya itu setahun itu ya, kalau setahun ya mungkin nanti karena kalau tidak bisa dipukul rata per bulan berapa karena kadang bulan ini ramai, bulan berikutnya sepi. Di rata-ratakan itu aja. Mungkin sekitar 120-an seperti itu per tahunnya untuk omsetnya. Kadang bisa lebih tergantung ada proyek atau seperti apa kayak gitu. Tapi memang ada beberapa proyek sekolah yang memang tiap tahun kami sudah tangani seperti itu. Ini kondisi normal ini waktu sebelum pandemi ya? Ini kondisi normal, tapi kalau selama setahun ini bisa dibilang ya hampir dibilang nggak ada seperti itu. Iya. Ya ada tapi kecil lah, nggak seperti kecil. nggak berapa persen ya dari terang, normalnya? Ya. Itu hilang sekitar 80%. Oh, 70 sampai 80%. 80 turunnya atau iya. Oh turun, berarti tinggal 20% dari yang normal biasanya. Turunnya. Ya, tinggal 20%. Jadi memang benar-benar dampak pandemi ini ya sangat betul. Artinya ya kita juga mau memaksakan tidak bisa karena tidak ada sekolah yang buka, tidak ada kampus yang buka, tidak ada kegiatan-kegiatan. Mau memproduksi juga ya tidak bisa karena daya beli masyarakat itu berkurang. Mungkin kalau sekarang kan daya beli untuk kebutuhan sehari-hari aja yang banyak. Tapi kalau mengenai masalah kebutuhan sandang seperti pakaian itu mungkin nggak terlalu dipikirkan sekarang. Semoga nanti bisa normal kembali ya atau pelan-pelan ini, insya Allah. Yeah. Kalau biasanya konveksi itu profitnya itu sekitar 20 sampai 35% biasanya. Bisa nyampe 40 tergantung dari sistem pesanan. Baik. Terima kasih ya untuk jawaban ya ataupun komentar yang diberikan dari Pak Zainal terhadap Mas Lutfi tadi ya, mahasiswa kami. Selanjutnya silakan monggo dari Mbak Akse mungkin. Ada yang ditanyakan ya mungkin dari aspek promosinya atau apanya, mungkin silakan Mbak Akse, Mbak Retno. Iya Pak, mau tanya itu terkait marketingnya, pemasarannya itu Bapak udah pakai platform sosial media kayak Instagram, Twitter, Facebook itu atau belum ya Pak? Ya, boleh langsung silakan Pak Sena. Ini dari Mbak siapa tadi? Mbak Akse. Oh, Mbak Akse ya, Mbak Akse. Terima kasih. Jadi seperti saya tadi katakan bahwa untuk marketing memang kita belum maksimal sebenarnya kalau untuk penggunaan kayak Instagram, kemudian Facebook, kemudian apalagi ya yang penting ya lewat media ya. Karena memang kami kebanyakan marketing itu memang ada beberapa marketing di luar yang sudah mempromosikan sehingga kadang kami tidak tidak sampai ke sana seperti itu, tapi memang sekali-kali kadang kami promosikan seperti itu karena sudah terbentuk jaringan marketing dengan teman-teman di luar. Jadi justru yang bermain di luar itu ya marketing kami yang menyampaikan lewat medsos itu, lewat Instagram, WA atau Facebook seperti itu. Dan untuk melalui web memang kami belum sampai ke sana.
punya rencana tapi belum apa namanya istilahnya Nah, belum semoga ini sampai bisa ke sana menjadi proses bagian untuk juga. Ya. penggunaan web. Padahal sebenarnya jaringan web ini juga termasuk bagus karena kita bisa menjangkau lebih luas lagi. Jadi untuk mengenai masalah marketing, kami menggunakan marketing teman-teman kayak misalnya mahasiswa, kita punya mitra, kita bangun mereka yang akan memasarkan di kampus-kampus. Kayak misalnya UMY, UGM, kemudian di daerah Sulawesi, daerah Papua, itu kami punya marketing di sana, tapi bukan marketing karyawan kami langsung, tapi mereka hanya memasarkan, menerima pesanan, kemudian setelah itu akan mengorder ke kami seperti itu. Seperti itu Mbak siapa? Mbak Ekse. Mbak Ekse, ya. Berarti market ini apa yang ya, silakan. Ya, berarti gimana, Pak? kerjasamanya itu mainnya kayak perorangan gitu ya Pak ya, nggak yang Iya. lewat. Iya, seperti itu. Jadi kayak misalnya dulu ada contoh kasus misalnya ada teman dari UAD itu dulu pernah pertamanya pesan ke kami, kemudian dia juga kebetulan punya bakat di bidang desain. Tapi kan dia cuma di bidang desain, dia bisa buat ini kayak gitu, tapi dia nggak punya mitra untuk buat kaosnya di mana, buat bajunya di mana. Akhirnya mengajak kita untuk kerjasama dan dia sebagai marketing di kampus seperti itu, dia terima pesanan, membuatkan desain, habis itu nanti akan disampaikan ke kami seperti ini, maka akan kami buat seperti pesanan. Seperti itu Mbak Ekse. Baik. Ya, jadi sifatnya banyak penyambungnya ini ya. Ya, Istilahnya masih ya mungkin sama disambung. misalnya nanti Mbak Akse mau kerjasama pintar desain bisa mempromosikan seperti itu. Nanti tinggal butuhnya apa, mau modelnya seperti apa akan kami buatkan seperti itu. Jadi Ya. memang karena kan mahasiswa ini biasanya apalagi yang dari luar Jawa ya, biasanya pengen mendapatkan apa namanya tambahan uang jajan atau mungkin untuk mencukupi kebutuhannya, mereka biasanya mencari apalah sesuatu yang bisa menghasilkan. Jadi nggak sekedar mungkin ke kampus belajar, tapi mereka mencoba untuk belajar berbisnis. Jadi ketika mahasiswa mereka sudah belajar berbisnis, sehingga nanti ketika lulus, karena kan kebanyakan orang ini kan lulus tidak mesti sesuai dengan jurusannya. Mungkin Mbak Aksa tadi kan jurusan akuntansi ya. Mungkin nggak tahu besok, mungkin jadi apa, diterima kerja di mana, atau mungkin punya bisnis atau apa seperti itu. Jadi memang ya kebanyakan mahasiswa itu lebih tertarik dengan kayak gitu. Mereka tidak banyak di teknis, mereka hanya penyambung ya. Istilah bahasa ininya marketing lah ya. Marketing. Kemudian diserahkan ke kami sebagai pekerja teknisnya seperti itu. Seperti itu Mbak Akse ya. Mbak Akse. Ya. Oke, ya. Ya, oke. Ada lagi dari siapa tadi? Masih Mbak Aksa masih atau bagaimana? Yang lain? Masih Pak. Oh masih. Ya, monggo. Jadi kalau perorangan kayak gitu kan berarti kan harus kayak orangnya harus tahu Bapak ini punya usaha ini sama Bapak kenal sama Bapak gitu kan Pak. Tapi kalau menurut saya kalau orang yang benar-benar nggak tahu Bapak dan nggak tahu usaha Bapak itu kayak apa ya, maksudnya buat cari peluang yang customer yang gede itu kayak semisal Bapak punya Instagram kayak gitu kan, jadi kayak walaupun orang yang nggak kenal Bapak dan orang nggak tahu usaha Bapak itu jadi kayak gampang ngakses buat kerjasama gitu loh Pak. Iya, betul. Ya. Jadi di sini Bapak butuh juga nggak kayak pembikinan nanti Instagram atau mungkin e-commerce kayak buka yang di Shopee atau apa gitu yang biar marketingnya agak luas gitu. Ya, betul. Berbasis IT ya. Sama web. Maaf Pak, saya mau menambahin pertanyaan sambungan dari Mbak Akse. Oke, silakan. Untuk pemasaran marketing melalui media online itu sudah memiliki dasar mengenai internet atau maksudnya mengenai dasar tentang media sosial atau
belum sebelumnya Eh, atau kalau dasar ya Facebook, mungkin kita Facebook. cuma mengikuti ini aja ya. Jadi mengenai masalah dasarnya kami nggak terlalu, tapi yang penting ya orang iklan ya kita ikut iklan kan sekarang kan gampang ya melalui kayak seperti itu. Kemudian saya sambung tadi sebenarnya apa namanya? Karena kami kan tidak punya khusus karyawan ya. Biasanya kan kalau konveksi-konveksi besar itu memang mereka sudah punya ada karyawan khusus yang menangani untuk IT-nya ya. Mengenai masalah kayak misalnya mereka punya web, mereka punya apa namanya? Instagram. Mereka punya Instagram atau Facebook. Biasanya kan memang ada karyawan khusus. Karena kami terkendala di situ jadi ya kami punya Instagram namanya kayak gitu, tapi karena tidak punya waktu, jadi kami tidak apa namanya jarang upload seperti itu. Justru biasanya yang upload itu ya teman-teman yang marketing kami di luar. Dan terus terang kalau untuk marketing yang di luar mereka sudah kenal kami memang. Mereka biasanya sudah pernah ke tempat kami. Jadi untuk memastikan bahwa kami ini benar-benar ada. Jadi bukan sesuatu yang hanya lewat dunia maya saja. Kayak kan banyak ya ada biasanya namanya kalau di bisnis online itu dropship ya kayak gitu. Mereka mengiklankan seakan-akan mereka yang punya padahal mereka bukan. Kalau kami kan langsung memproduksi kayak gitu, yang menjahit, yang motong, yang belanja kain seperti itu kami memang secara teknisnya. Jadi mereka memang marketing kami itu mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu bahkan mereka punya butuh apa namanya butuh foto, butuh apa kami kirimkan kayak gitu. Jadi untuk Instagram ya. kami tidak bisa maksimal karena memang tidak ada karyawan khusus di sana. Paling kadang istri saya yang membantu kayak gitu mengiklankan. Tapi ada punya Instagram tapi tidak terisi. Cuma nganggur berapa tahun kayak gitu. Jadi kadang kalau sudah sibuk itu waktunya ke sana nggak ada. Tapi setelah saya berkunjung ke beberapa konveksi memang mereka punya karyawan khusus untuk menangani IT-nya, untuk marketingnya. Jadi sehingga memang ya wajar ketika mereka dalam sebulan bisa menghasilkan ratusan juta karena ya memang IT-nya juga bagus. Kalau kami ya UMKM seperti ini, apalagi di daerah Gunung Kidul ya itu ya memang masih sangat terbatas. Walaupun tidak bisa dinafikan daerah Gunung Kidul bukannya tidak ada ini, tapi peluangnya kalau yang seperti yang disampaikan tadi Mbak Celia sama Mbak Akse memang sangat penting. Tanpa orang apa namanya kalau itu sudah jalan pesanan akan banyak datang seperti itu. Cuma terus terang kami belum bisa maksimal ke sana karena keterbatasan sehingga ya hanya mengandalkan apa marketing namanya yang sudah ada. Marketing yang sudah ada. Oh iya, jadi kami menangkap ini. Ya, jadi kami menangkap ini di sini ada satu peluang juga ya untuk ke depan insya Allah bisa kita ketika kita mencoba membuka akses jejaring berbasis IT ini ya Instagram maupun website tadi itu saya kira insya Allah juga bisa membantu sinar konveksi ya untuk lebih luas lagi dan marketingnya mungkin akan lebih ini otomatis nanti kalau marketingnya semakin luas nanti juga karyawan bisa nambah ini semakin ini insya Allah terutama pandemi ini ya kami berharap itu juga bisa mengatasi itu insya Allah. Ini juga salah satu saya pikir begitu ya mungkin insya Allah mudah-mudahan bisa ini nanti dipikirkan oleh kami dan juga kami sudah menangkap ada peluang di situ dan juga tentu juga nanti akan jadi memang sejujurnya ini Pak Zainal kita penyusunan proposalnya ke depan itu berkaitan dengan program kerja apa utama untuk bisa kita berkontribusi dan juga sama-sama ada pemberdayaan di situ dan juga ya adapun nanti program bantu lainnya itu mungkin bisa nanti kita buat. Saya lihat banyak ilmu sebenarnya juga ini kalau yang dimiliki dengan Pak Zainal ini banyak pengetahuan tentang usaha ini saya pikir ini jadi bisa juga buat semacam sharing session ya sharing dengan beberapa konveksi lain atau mungkin ada tokoh dengan karyawan ataupun dengan luar ya kita kemudian bisa dalam arti misalnya webinar atau semacam talk ya tentang usaha mikro konveksi misalnya. Ini saya pikir juga bisa ini menjadi
salah satu ya dari Insya Allah nanti kegiatan kalau ada ini. ini. Iya, ya dengan boleh tahu sudah berapa tahun di dunia konveksi? Apakah sejak berdirinya 2014 itu atau sebelumnya sudah? Kalau di dunia konveksi saya sebenarnya dari sejak mahasiswa, dari tahun 2000 ya, tahun 2000. Wah, Tahun luar 2000 biasa. saya sudah menangani ini pesanan-pesanan kaos mahasiswa seperti itu. Tapi Wah, memang luar biasa. setelah lulus kuliah sempat mencari jati diri ya karena belum menikah jadi kerja di mana-mana seperti Padahal itu. jurusannya dulu belum ini ya, bukan bisnis atau Saya sebenarnya kalau orang bilang jurusannya jurusan Kopma, tahu ya Kopma ya, Koperasi Mahasiswa. Saya 7 tahun di koperasi luar biasa. Siswa Winston Terjaga. Saya dulu kebetulan ketua bidang usahanya. Ketua bidang usaha di sana. Saya kalau di kampus jurusannya sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Luar biasa ya. Tapi memang karena basicnya ya orang tua juga pedagang, pengusaha, jadi kata orang buah itu tidak jauh dari pohonnya. Jadi kadang orang bilang kok nggak jadi dosen, nggak jadi pegawai aja. Ya mungkin jiwanya ke jiwa bisnis itu, seperti itu. Baik. Ya, luar biasa kita ya. sama-sama berdoa lah. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir, bisa terlewati sehingga semua aktivitas bisa kembali normal, yang usaha bisa kembali berjalan, aktivitas usahanya bisa lancar, terutama kami di bidang konveksi, dan buat adik-adik mahasiswa juga udah bisa kembali masuk ke kampus bertemu dengan teman-temannya. Karena saya rasa jadi mahasiswa itu kalau cuma di rumah itu nggak enak. Apalagi cuma lewat virtual. Enaknya memang langsung ketemu, bercanda dengan teman-teman, bertemu dengan dosen. Ya Mas Lutfi ya. Mas Lutfi masih di Jogja, Mas Lutfi ya? Nggak pulang ke Sumbawa ini? Masih Pak, masih. Oh iya, alhamdulillah. Tapi harus jarang ke kampus. Iya Pak. Online. Kalau ada panggilan dosen aja ke kampus. Pandemi ini bisa berakhir supaya bisa bebas lah kemana-mana. Bahkan saya juga jarang ke Jogja karena karena pandemi ini, padahal biasanya kan kalau belanja tetap di Jogja biasanya. Iya, saya pikir mungkin ini nanti ya semoga, insya Allah semoga ini bisa betul-betul kita fikskan menjadi mitra, dan program kerja serta program-program bantu lainnya mungkin kita bisa diskusikan lebih ini. Tapi ini sudah terlihat ya tentang misalnya tadi berbasis IT, salah satu peluang tadi ini ya Pak Zainal untuk membuat akses lebih luas lagi. Bisa kerjasama. Ya, bisa membantu kami seperti itu. Iya. Dan juga ya insya Allah semoga nanti, mungkin karena ini kan nanti akan KKN reguler IT ini, jadi ya karena kita memang harus akui masih pandemi yang mungkin masuk lagi ya. Maaf. Jadi karena pandemi seperti ini mungkin jadi secara offline atau berkerumunnya mungkin akan diminimalisir ya mungkin ya. Tapi artinya tetap tidak menghilangkan ya, mungkin akan ada, insya Allah kita akan tetap ada satu kali misalnya nanti pertemuan nanti secara offline, dan ini selebihnya kita bisa juga secara online gitu ya. Semoga juga nanti bisa merangkul beberapa misalnya karyawan-karyawannya tadi ya, karyawan Pak Zainal tadi ya, yang tetap 2 ataupun yang tidak tetap ini di luar itu bisa nanti juga tentang IT, kita bisa beri pemahaman tentang IT dan bisa ada sharing session juga dari Pak Zainal ya tentang usaha konveksi itu lebih luas lagi ya, lebih dalam lagi. Iya, ini salah satunya ya. Monggo silakan lagi yang lainnya. Mbak Retno.
ataupun yang tetap Mas Lutfi juga silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Fatimah? Ya. Pak Zainal. Ya. Nggak minat pasar saham, Pak? Ya. Nggak minat main di pasar saham, Pak? Belum nyampe ke sana. Belum, kami kan masih UMKM ya, jadi belum kepikir ke sana, karena ya kalau mungkin konveksi-konveksi yang besar mungkin bisa. Kalau kami ya UMKM ya belum sampai otaknya ke sana. Nah, nanti konsepnya sama Mas Lutfi aja, mungkin ilmunya ini ada kayaknya nih. Ilmu pasar. Iya. Investor ini, jangan investor ini. Mas Lutfi aja ini ya, atau calon investor ini punya ilmunya sudah kan, bisa sharing nanti ya. Iya. Ya modalnya kan cukup bisa bahasa Inggris sama teori ekonomi dikit. Udah kayaknya bisa. Ya siapa tahu kan nanti perbekalannya berarti bisa kerjasama dengan Mas Lutfi, bisa bahkan bisa buka konveksi di Sumbawa sana seperti itu. Karena luar biasa, terus terang banyak teman-teman sebenarnya di sana itu di luar Jawa ya, mereka punya buka konveksi sendiri, tapi sebenarnya pengerjaannya itu di Jogja. Ya termasuk saya kayak gitu mengerjakan beberapa teman-teman, tapi mereka punya nama konveksi sendiri seperti itu. Jadi karena hampir beberapa pesanan itu dari teman-teman konveksi lain itu rata-rata dari luar Jogja, luar Jawa, dari Papua, Kalimantan. Bahkan orang yang pesan di sana itu tidak mengerti kalau itu dibuatnya di Jogja. Taunya yang ngerjakan ya di Makassar misalnya atau di Kalimantan seperti itu. Padahal di Makassar juga ada ya sebenarnya ya. Pilihnya mungkin harga beda ya. Lah ya, kalau misalnya buat banyak setelah dihitung-hitung mungkin masuk gitu hitungannya ya. Karena kadang kualitas lebih bagus di sini. Ya. Betul. Saya teringat itu. Kemarin di dunia konveksi memang termasuk dibilang agak ribet ya. Terutama kalau misalnya untuk persaingan harga itu kan untuk membohongi konsumen itu gampang. Membohongi konsumen itu gampang di dunia konveksi. Karena kenapa? Kita bisa mengakali bahan-bahan yang kita gunakan itu bahan-bahan yang istilahnya yang nomor 4-nya, tapi bukan yang nomor 1-nya seperti itu. Tapi di Sinar Konveksi kami tidak memakai jalur itu, jadi kami jalannya yang lurus-lurus aja. Karena memang banyak juga konveksi yang istilahnya bahasa ininya konveksi nakal ya. Jadi mereka bilang kainnya ini misalnya contoh ya kaos itu. Kalau bermain di dunia kaos itu kita sebut aja katun. Padahal katun itu banyak macamnya. Ada katun yang seratnya seperti apa, ada namanya kalau combat, bambu, katun, tapi semuanya katun seperti itu. Nanti katunnya itu katun combat misalnya, nanti ada ukurannya lagi. Jadi sebenarnya di dunia konveksi ini gampang ya untuk untuk konsumen seperti itu. Jadi kalau kita tidak jujur kepercayaan mendapatkan profit yang banyak itu gampang sebenarnya. Tapi alhamdulillah di Sinar Konveksi kami tidak memakai jalur itu. Jadi kami memakai ya sesuai dengan apa pesanan konsumen, kami jujur, mereka pesan apa, ukurannya apa, kemudian jenisnya apa, katunnya apa, seperti itu. Kemudian kalau buat baju modelnya seperti apa, kainnya apa, seperti itu Mas Lutfi. Oke, monggo yang berkaitan dengan pandemi ini mungkin ada juga yang mau menyinggung ke situ, silahkan. Ya. Saya Pak, kan ini lagi masa pandemi kan ya Pak. Jadi kita meminimalisir buat pertemuan. Karena kita juga KKN berbasis IT. Teknisnya itu kalau misal kita secara online apa kita akan maksimal gitu, karena kita jujur saja di masa pandemi ini ya, apalagi Jogja kan lagi zona merah semua kan, otomatis kita lagi meminimalisir banget buat bertemu gitu loh. Nah, apakah kalau misal kita terjun melalui online, apakah kita akan bisa maksimal gitu loh, gitu Pak?
Ya, insya kalau ya. secara pribadi sebenarnya bisa kita lakukan. Kalau dibilang maksimal memang tidak maksimal. Karena memang kan kita mungkin ketika bertemu langsung banyak hal yang mungkin bisa kita sampaikan, bahkan bisa kita lihat sendiri seperti itu, seperti apa prosesnya. Tapi kalau hanya melalui media kayak kan kita nggak mengerti. Ya hanya sebatas pemikiran, omongan seperti itu. Padahal adik-adik mahasiswa paling tidak kan bisa mengerti secara langsung seperti apa, bisa mengobservasi nantinya melihat oh kayak gini. Tapi kalau hanya kayak gini kan paling ya memang ya hanya sekedar apa ya Fragmen-fragmennya aja, istilahnya. Pak. Ya. Eh, Jadi mungkin seperti itu. Pak Senal mungkin begini ya. Jadi mungkin kalau dibilang maksimal sebenarnya tidak maksimal memang. ya, Tapi karena ini masa pandemi, ya saya rasa inilah jalan yang paling bagus. Paling tidak kita bisa sharing, bisa mendapatkan apa. Nanti kalau misalnya ada yang tidak bisa diselesaikan lewat virtual, lewat media kayak seperti ini, ya mungkin suatu saat kita bisa langsung tatap muka seperti itu dengan mungkin ya melalui protokol kesehatan. Atau mudah-mudahan pandeminya sudah hilang seperti itu baru kita bisa ini. Jadi saya seperti itu Mbak Celia. Menambah ataupun ini ya sedikit ya. Jadi memang kalau seperti halnya kegiatan belajar mengajar ya Pak Senal dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi, kegiatan belajar mengajar itu ya secara online dengan offline kan memang jelas berbeda ya, tetap berbeda ya. Pencapaiannya akan tetap berbeda, tidak akan pernah sama ya. Maksimalnya mungkin berbeda gitu. Di sini maksimalnya offline itu bagaimana, maksimalnya online itu akan tetap berbeda. Jadi untuk KKN reguler IT ini berbasis IT kita ini tanpa mengurangi offline-nya, hanya mungkin kita akan lebih maksimalkan online, namun tetap perlu satu kali lah mungkin ya nanti pelaksanaan kita ada satu kali bisa pertemuan ya begitu misalnya ya kan, yang selebihnya akan lebih banyak online. Nah yang kami tanyakan ya mudah-mudahan nanti karyawannya Pak Zainal ya 2 maupun yang tidak tetap itu juga bisa beradaptasi dengan IT-nya misalnya ya. Untuk Zoom mungkin masih bisa ya, kalau mereka menggunakan Zoom itu masih bisa mungkin ya, bisa istilahnya karyawan-karyawan Pak Zainal masih bisa ya, Insya Allah masih bisa ya. Ya nanti bisa saya undang ke rumah bisa seperti itu. Ya kalau untuk meeting Zoom-nya nanti untuk berikutnya kalau sudah berjalan ya kita harap ya juga yang karyawan lain nanti karyawannya Pak Zainal 2 ataupun yang lebih bisa juga nanti berpartisipasi di Zoom misalnya. Di samping nanti kita agendakan juga nanti di pelaksanaan itu satu kali mungkin bisa offline ya, secara datang Insya Allah berkunjung begitu. Ya nanti ya tentunya dengan saya ya membawa adik-adik nanti ke sana sambil ya. Jalan-jalan ke Kidul. Insya Allah ya betul itu ya supaya tahu ya. Nah itu saya pikir seperti itu ya Mbak Celia dan yang lainnya tadi. Jadi secara offline mungkin kita tetap perlu satu kali mungkin mengagendakan ya di pelaksanaan yang intinya seperti itu kan. Adapun lainnya nanti apakah perbekalan maupun keberlanjutannya itu secara online seperti itu ya. Ya jadi tetap lebih banyak online-nya tetap ya. Tapi tanpa mengurangi atau menghilangkan sama sekali offline-nya begitu. Ya. Oke, silakan. Masih ada lagi? Ya, jadi mulailah kira-kira ini nanti kita diskusi ya mungkin. Dan tadi sudah ada bayangan ya deskripsi dari Pak Zainal, jadi sehingga nanti kita bisa diskusi tentang program kerja untuk di proposal nanti juga ya. Jadi oke, sambil kita menggali ini ya, jadi Mbak Retno mungkin ada, Mbak Fatima ada yang mau digali lagi informasinya? Mas Lanang ya, Mas Lanang, Mbak Fatima dan Mbak Retno masih ada? Mbak Fatima,
Jadi termasuk mungkin kalau kegiatan kayak misalnya nanti kalau kami misalnya mengundang Pak Zainal juga ya dalam suatu forum ilmiah atau diskusi bicara tentang konveksi ini, kemudian kita juga bisa mengajak ya misalnya para beberapa ya karyawan atau penjahit begitu ya yang ada misalnya gitu yang kecil-kecil gitu ya, bisa sharing begitu juga. Itu bisa juga menjadi salah satu nanti yang mungkin ya di acara webinar lah ibaratnya ataukah semacam forum ilmiah secara online gitu ya. Ya. Nah, itu juga nanti saya bisa bantu juga ke situ ya. Kita bisa arah sama-sama nanti. Ya, insya Allah ya. Begitu ya mungkin Pak Zainal juga bisa kalau ada forum ini nanti Pak Zainal juga bisa semoga berkesempatan untuk bisa sharing ya, sharing. Oke, silakan masih ada dari Mas Lanang. Insya Allah kalau ya, Mbak Fatima. Ya, silakan Mbak Fatima. Itu lokasi tepatnya konveksi itu di sebelah mana ya, Pak? Oh ya, alamat lengkapnya Pak. Oh, kalau kami di Gunung Kidul. Oh, alamat lengkapnya itu di Semanu Gunung Kidul. Oh. Jadi dekatnya Polsek, kantor Polsek. Iya. Iya, baik, Pak. Ya, nanti untuk alamat lengkap bisa di-share nanti saya sharekan ya. Kalau saya lihat nih di Facebook ada ya, ada Sinar Konveksi Facebook, tapi memang kosong ya, tidak aktif. Sangat belum ada isinya ya, Pak Zainal begitu ya. Facebook. Ada, saya lupa Sinar Konveksi Katulistiwa, tapi memang belum gitu. kami tidak aktif ke situ ya. ada. Oh gitu. Karena sudah ada marketing yang sudah berjalan sehingga fokusnya di situ ya. Sehingga fokusnya di situ. Kami memang benar-benar fokus ke produksi, jadi di teknis produksinya seperti itu. Ya alhamdulillah mereka bisa berjalan, ya kami bisa terus ini. Tapi memang ya karena pandemi ini kendalanya sama, mereka semuanya tidak bisa tidak bisa berjalan karena sumbernya ya tertutup semua. Sekolah, kampus, kegiatan-kegiatan itu tertutup semua, jadi ya. Berarti mungkin bisa lebih diperluas lagi nih, diperluas lagi ini marketingnya nanti dan promosinya ya, bagian untuk ya yang berbasis IT-nya ini, sehingga nanti ya katakanlah apapun bentuknya dari luar yang menjadi mitranya juga oleh Sinar Konveksi itu menjadi semakin banyak, semakin luas. Dan bahkan ya dengan UMY juga, dengan UMY juga kita bisa ini, atau bahkan saya pikir tadi ya mas-masnya, mbaknya yang ingin punya usaha, ini salah satu Sinar Konveksi ini menjadi salah satu sumber yang bisa menjadi rujukan ya untuk bisa bekerja sama juga ya. Jadi sangat open ya, sangat open ya. Oke, ada lagi Mbak Retno? Saya boleh minta nomor bapaknya yang bisa dihubungi nggak? Oh ya. Oh ya. Saya langsung bisa di-share. 0812 2799 1933. Ya. Saya bacakan ya. 0812 99 19 ya. 08 12 ya. 99 2799. Oh, 27. Ya, bisa langsung nanti komunikasi juga. 1933.
Makasih, Pak. 12 digit ya. Ya. Ya, kalau nggak bisa ini ada yang untuk khusus bisnisnya di 085 085 292 292 456 456 833. 833. Makasih, Ya, Pak. itu WA khusus. Nah, jadi nanti bisa langsung Makasih, komunikasi kita supaya semoga bisa segera ya kita menyempurnakan ya proposal kegiatan ini ya Pak Senal, sehingga nanti kita bisa ya menyusun dan insya Allah semoga nanti bisa dikondisikan semuanya dengan secara teknisnya ya. Ya. Oke, masih ada, monggo. Mas Lutfi Haji, Mbak Sheila, Mbak Akse. Ya, jadi ini kan modal untuk ini ya, bahan-bahan kita dalam penyusunan nanti ini kegiatan, sehingga nanti KKN regular IT. Jadi ini sebenarnya Pak Zainal, kita ada beberapa untuk kelompok kami ini ya, ada beberapa UMKM ya, ada 2 UMKM dan ada 1 orsos, organisasi sosial yang kami mengajak kerjasama akan melakukan kerjasama. Salah satunya dengan Pak Zainal. Jadi dengan segera kami juga akan menyempurnakan proposal ini, menyusun yang mengidentifikasi apa yang bisa menjadi program kerja bersama ya, untuk semoga bisa memberikan kontribusi ya buat mitra dan juga buat masyarakat nanti. Ya, apa sudah cukup? Ya, Mas Lutfi Haji, sudah cukup? Ya Pak, cukup Pak. Cukup ya, Mbak Akse, Mbak Sheila, Mbak Fatima, Mbak Retno. Ya, mohon maaf ini Pak Zainal waktunya ya, kami ambil lebih ini Pak Zainal. Ya, silakan. Mbak Fatima, silakan. Mungkin sementara itu dulu sih Pak, nanti ke belakangnya gimana nanti bisa kontakkan langsung sama WhatsApp yang udah dikasih sama Bapak yang tadi. Baik, monggo ya. Gitu. Ya, jadi kami mohon itu ya Pak Zainal ya, untuk ya mohon maaf ini karena minta kesediaannya nanti bisa kiranya mahasiswa kami yang komunikasi langsung dan bisa diskusi sedikit ya mungkin dalam proses awal sehingga nanti kita melaksanakan ini kegiatan ini insya Allah. Iya. Iya. Mohon maaf ini, terima kasih dan mohon maaf atas waktu yang mungkin sudah agak lebih ini. Kami ambil waktunya Pak Zainal ya. Yang rencananya mungkin cuma 45 atau sejam ya, agak lebih. Mohon maaf ya Pak Zainal ya. Dan terima kasih. Oke, adik-adik semuanya. Iya. Terima kasih banyak. Kita ini ya saya screenshot dulu ya supaya dokumentasi. Ya, karena ini saya sudah rekam juga kok. Tapi biar di screenshot supaya ada dokumentasi juga. Sebentar. Ada yang bisa screenshot? Tampilannya sebentar. Tapi nggak full kalau pakai HP. Oh, nggak full ya? Kalau tampilan. Sebentar. Oh iya Pak, saya mau tanya. Oh ya, masih ada, silahkan ya. Kita kan rencana besok Selasa mau ke yang Parakan satunya itu. Bapak sendiri tuh udah pulang dari luar kota belum ya? Parakan kemana? Mau kemana? Ke ini Pak, ke UMKM satunya. Maksudnya ya, Bapak itu hari Selasa sudah pulang dari luar kota belum ya itu? Nanti aja kita setelah ini ngobrolnya. Oh iya. Biar iya dengan Pak Zainal ya. Iya.
setelah ini kita ngobrol ya. Udah di screenshot? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Nanti saya share di grup. Oh ya, oke baik. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ya, terima kasih banyak Pak Zainal atas waktu yang sudah diberikan, sharing yang diberikan, semoga bermanfaat dan juga kedepannya kita benar-benar diberi kemudahan untuk menjalin kerjasama ini ya dan memberikan kelancaran program kerja KKN kelompok kami dan adik-adik mahasiswa ya, dan semuanya sehat walafiat selalu, itu yang terpenting ya. Ya, halo. Ya, halo. Apa? Ya, halo. Iya. Ya. Ya, jadi ya, nanti mungkin berikutnya akan seperti mungkin mahasiswa adik-adik mahasiswa kami mungkin sedikit konsultasi ya, langsung mungkin dengan Bapak untuk Ya, ya. Mohon ya. Akhir kata ya. Berdiskusi tentang usaha yang saya jalani, pun misalnya nanti ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, bisa kontak langsung ke nomor yang telah saya berikan tadi. Mungkin itu dari saya meminta maaf jika dalam kesempatan ini ada omongan yang kurang berkenan atau seperti apa, dan dari saya mungkin sekian seperti itu. Dan saya kembalikan ke Pak Naim. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Zainal atas waktu dan sharing yang diberikan, dan juga adik-adik semuanya. Ya, semoga nanti ya, kerjasama kita ini insya Allah berjalan dengan baik dan diberi keberkahan, manfaat. Ya, karena pada prinsipnya kita mulai dengan yang baik insya Allah ya, tentu juga dengan hasil yang baik insya Allah. Jadi kita pamit ya, Pak Zainal ya, monggo boleh silahkan pamit ya. Nanti kami insya Allah akan diskusi lagi dan juga akan lebih intens mungkin nanti akan menghubungi Bapak ya. Ya, terima kasih banyak waktunya Pak Zainal ya. Salam buat keluarga semuanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain jangan live dulu ya. Pak. Ya. Iya, ya Pak. Ya Pak. Iya.